Berarti di Pak Andika ada di balik ini semua. Kalau gue bisa tangkap orang ini, berarti gue juga bisa seret di Pak Andika. Iya nih, sampai saat ini gue masih galau, guys. Mau gue kasih rekaman drone itu ke polisi atau enggak? Menurut kalian gimana, guys? Wow, lihat dong bang rekamannya. Guys, bahaya guys. Kalau gue share ke sosmed, Gue bakalan kena UU ITE. So, mending besok gue bawa aja ke kantor polisi. Setuju nggak guys? setuju bang. Kita kawal kasusnya bang. Menyala bang. Wih, mantap juga. Siap kalau gitu. Kita tunggu tanggal mainnya. Sekarang gue mau tidur dulu. Sampai ketemu nanti. Bye-bye. Ibda Abram. Wih, polisi dong. Selamat sore, saya Ibda Abram dari Polres Cakrabumi. Saya mau melihat rekaman drone yang kamu rekam pelaku pembunuh manajer Museum Pusaka Mandala. Bisa kita ketemuan? Ketemu besok di dekat Musala Azikri, Jalan Parkit 8 nomor 23, jam 4.30 subuh. Sekalian sholat subuh, bro. Papa tahu kan, aku paling tidak suka dibohongin. Oke, Davina, Papa. Davina, Papa itu cuma tidak mau kalau kamu tahu soal perasaannya Jihan. Hah? Yes, perasaannya Jihan. Karena Jihan itu sekarang dia itu lagi marah sekali sayang. Karena kamu menyita semua fasilitas dia dari papa. Rekeningnya, kartu kreditnya, mobil dia. Malah saking dia marahnya, dia tuh ngancem mau pergi dari rumah. Nah tadi papa itu mikir, apakah kamu perlu tahu atau tidak? Dan menurut mama sih kamu gak perlu tahu. Karena mama tahu kamu Davina. Kamu itu tidak akan merubah keputusan kamu, iya kan? Yang ada kamu malah marah dan kecewa dengan sikapnya Jihan. Karena Jihan itu, dia tuh emang anak manja sekali. Dan mama itu setuju dengan kamu, setuju dengan keputusan kamu dengan menghukum Jihan. Karena mama sadar, selama ini mama itu terlalu manjain Jihan. Jihan itu memang anak manja sekali. Cuman soal ini? Yes, itu aja. Iya kan, Pak? Itu aja kan? Iya. Iya. Ya lagian memang kalau misalnya Jihan mau keluar dari rumah ini ya dia sendiri kan yang rugi. Dia masih tinggal di rumah ini tanpa fasilitas kartu kredit dan mobil aja dia udah nggak sanggup. Gimana dia keluar rumah tanpa fasilitas semuanya? Emang dia bisa? Dan aku minta tolong banget ya Pak, tolong jangan dimanjain, biarin aja. Jihan tuh harus belajar. Iya, Mama setuju sama kamu. Jihan memang harus belajar karena Jihan itu manja sekali. Ya kan? Iya. Oke.
Ya udah, aku balik ke kamar ya. Oke, oke sayang. Aku udah bohong lagi. Mas, udah dong mas. Kamu tuh jangan overthinking terus. Kamu tuh hampir membuat semuanya jadi berantakan. Untung aja Davina percaya sama semua karangan aku. Udah ya mas ya. Cukup ya mas. Aku nggak mau membahas ini lagi. Kamu harus kubur semuanya dalam-dalam di dalam ingatan kamu. Seperti kamu mengubur Rian 8 tahun lalu. Gimana? Udah sampai? Saya udah sampai, Mbak. Di tempat tadi saya nganterin, Mbak. Udah tungguin cek sana. Oke, oke. Oh, gini banget sih hidup. Davina udah pulang, papa udah pulang. Masih di kantor. Mana nungguin si tukang rusakin tas lagi lama banget. Mudah-mudahan gak ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang tahu aku pulang naik motor, aduh bisa hancur berkeping-keping harga diri aku. Mbak. Astagfirullahaladzim. Masa berisik deh. Mana helm saya? Ini apa, Mbak? Boneka lo nggak bisa lihat. Mana helm saya buruan? Bentar ya, Mbak. Itu gimana sih? Saya tuh udah nungguin di sini 1,5 jam. Ini ribet, Mbak. Saya telepon nggak jawab, di chat juga nggak bales. Komit nggak sih nganter jemput? Maaf ya, Mbak. Saya ada urusan. Mana helmnya buruan? Lama banget. Ini saya ribet banget, Mbak. Bonekanya gede sekali. Emang. Lama. Saya bantuin. Nggak usah, bisa sendiri. Itu pengaitnya, Mbak. Salah. Terus gimana makainya caranya? Tadi saya tawarin nggak mau, Mbak. Udah bantuin. Saya bantuin ya, Mbak. Mana? Agak majuan bisa, Mbak ya. Nih boneka. Hah? Aduh, nih bonekanya mundurin dong. Ih, Udah. majuan. Gimana saya mau duduk? Nggak muat ini. Iya, Mbak. Maju lagi, saya nggak bisa duduk kalau kamu di situ. Mbak, ini saya udah mentok, Mbak. Mau saya duduk di tangki. Repot. Ayo cepetan. Saya nggak mau sampai orang lihat saya naik motor. Ayo cepetan. Ini bonekanya gimana, Mbak? Repot. Sini ya. Astagfirullahaladzim. Mbak, kena kepala saya, Mbak, bonekanya. Ya udah cepetan jalan. Aduh, nih cewek kenapa hobi banget sih ngomel-ngomel? Dari tadi nggak ada manis-manisnya sama sekali. Saya hitung nih, 3, 2, 1. Ayo jalan. Ayo cepet. Mbak, mau pergi kemana? Udah jalan aja dulu. Saya nanti. Oke, oke. Enam satu, 62, 63, 65, 66, 67. Terus 69, 70,
Terus, jangan aja. Aduh, udah Sen. Lagi, terus biar terbiasa. Hah? Energi gua itu sekarang udah kemakan ke otak, jadi badan gua udah nggak kebagian energi lagi. Alah, San. Aduh, ada chat. Ada. Dari lapor nih, katanya udah ada hasil penyelidikan dari sidik jarinya. Forward ke handphone gue. Gue kirim ke lu ya. Nih dah, udah gue forward. Lu cek deh. Masa sih? Oh, pakai alat ini nih dia lebih sampai kalau ini mah. Enggak juga. Kok sana bisa ya banyak ya? Mau mana? Ah, Polisi kok pusat gitu capek. Hans Pratama, mantan atlet penembak. Benar orang ini. Berarti di Pak Andika ada di balik ini semua. Kalau gue bisa tangkap orang ini, berarti gue juga bisa seret di Pak Andika.